salam. Awas. Lah kok Mas Kordip HPPA orang ngomong salam. Awas. Kompak to, wong telu ora iso kompak. Lah arep wong telu ki lambene gur siji ya gentenan. Oh ya, salam. Awas. Wah, iya ya. Dalange gur sitak. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Pagi. 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 Pertemuan hari ini kita akan mengadakan sosialisasi himbauan. Himbauan apa himbauan, Pak? Himbauan. Oke, himbauan. Himbauan yuk. Yo, Mas. Himbauan tentang apa, Pak? Himbauan tentang apa, Pak? Himbauan masalah kenetralitasan pegawai negeri atau ASN. Untuk targetnya, Pak? Targetnya sekarang ke sekolah-sekolah dulu, yaitu ke guru-guru, agar nanti di saat pemilu itu tidak berpolitik dan tidak kampanye, serta akan memberikan pemberitahuan tentang larangan pemasangan atribut di sekitar sekolahan. Oh, gitu, Pak. Sekolah mana, Pak, yang harus kita tuju sekarang? Ya, Pak, sekolah mana yang harus dituju? Ya, keliling aja. Satu kecamatan ini kan banyak sekolahan. Diurutkan dari terjauh juga nggak apa-apa. Gitu ya, Pak Ketua? Oh, siap, Pak Ketua. Ah, siap, Pak Ketua. Dan ya jangan lama-lama, langsung saja meluncur. Masalahnya ini jamnya sudah mulai siang, nanti keburu sekolah-sekolah tutup. Oke, siap, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, siap, Pak. Alah, dadak lem maju. Gergayeng, Pak. Ya, ora apa. Ayo, nanti saya tunggu di kantor. Panjenengan melakukan tugas ini. Jangan lupa undang-undang harus hafal. Panwas itu dituntut harus tahu undang-undang. Peraturan-peraturannya, nanti setiap ada pertanyaan dari ASN kamu bisa jawab. Oke, siap, Pak. Jadi undang-undang yang sudah di-share itu dipelajari semua, dibaca. Jangan hanya dibuka tok. Wah, dalam grup buka share-sharean undang-undang cuman oke, siap, Pak. Ternyata nggak dipelajari. Nah, yang terpenting setiap ada pemberitahuan dari Bawaskap mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan harus dipelajari semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Alah, siap apa paling ikut dibuka download tok ora diwaca. Ampun maido, Pak. Yo maido lho. Coba gua tak tes. Undang-Undang nomor 7 2017. Apa kowe ngerti?
Siap Pak, sudah di luar kelapa Pak. Maaf Pak, di luar kepala. Oke, saya percaya. Sekarang silakan berangkat. Nanti keburu hujan. Siap Pak. Siap. Siap Pak. Siap. Halah, halah, halah. Selamat Pak Ketua. Saya berangkat nanti lancar dalam memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah. Oke Mas, saya doakan selamat. Nanti di jalan jangan menggak-menggok ya. Siap Pak, tapi saya nanti kalau lurus terus bisa nabrak Pak. Oh ya. Wah. Mas Kordib HPPH, ini tugas panjenengan harus bisa memberikan sosialisasi dengan tepat. Jangan sampai ngisi-ngisi panwas ya. Oh siap Pak. Undang-undang udah hafal semua Pak. Wah siap Pak. Hafal semua undang-undang. Di luar kepala Pak. Ya mudah-mudahan tidak lupa, maksudnya aku kok jadi bingung. Di luar kepala itu maksudnya hafal semua. Kira-kira begitu Pak. Jangan kira-kira, yang pasti. Nanti kamu itu kan sudah mau berangkat memberikan sosialisasi. Oh siap Pak, siap, siap. Ya nanti kalau saya lupa tak, wah Bapak. Wah itu apa? Baik itu loh Pak, WhatsApp itu loh Pak. WA maksudnya panjenengan. Oh iya Pak, W. Itu kan tulisannya kan WA, makanya dibaca wah. Ya udah, nanti keburu siang segera berangkat. Oh siap Pak, siap, siap, siap. Minta doanya Pak, biar selamat. Oke Mas, siap. Ayo, get mangkat. Napa nek kono ayo mangkat? Motor saya tidak ada bensinnya, Pak. Ya nanti tak belikan. Ya. Oh, siap, Pak. Tapi tak pamitan dulu sama Pak. Tak pamitan dulu sama Pak Ketua. Oh, monggo. Saya duluan tuh ya. Nah. Pak Ketua, saya minta uang bensin. Lah pinta adi tumbas ke Mas Kordib kae lho. Ge tak mangkat. Dan nanti kalau cuma dikasih 10.000 gimana? Nah, ini tambahin. Dan juga waduh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat nanti orang grogi ngandani memberikan himbauan sama ASN-ASN di sekolah-sekolah nanti. Ya, saya tak tunggu di kantor dulu sampai barangkali ada tamu dari instansi-instansi yang lain.
ngenjang Pak Kepala. Ya sudah ngenjang. Ibu, tadi saya dapat dari Panwascam bahwasanya akan ada petugas yang kesini mau memberikan sosialisasi tentang pemilu, kaitannya tentang larangan ASN untuk tidak ikut kampanye. Nanti persiapkan tempat duduknya dan persiapkan minuman apa yang akan dibutuhkan oleh tamu dari Panwascam. Siapa? Siapa? Apa saja Pak yang perlu dipersiapkan? Ya Pak, apa saja yang perlu disiapkan? Ya, yang jelas kalau di dalam sekolah ya minimal ya minuman aja dah dulu dan tempat. Nanti yang berangkat sini bertiga, 2 anggota Panwascam dan yang 1 staf dari Panwascam. Jadi bertiga. Ya Pak. Dibelikan apa Pak sebaiknya Pak? Nggak usah, nanti juga nggak mau Panwascam itu dikasih-kasih gitu, nggak mau. Nanti kamu suguh wedang aja juga nggak akan diminum itu nanti. Oh siapa? Siapa? Nah itu kok dengar suara sepeda motor kok 2. Coba apa itu sudah datang? Kamu anu saja duduk di samping saya, nanti di situ tempat dudukmu biar diduduki oleh Panwascam. Oke Pak, siap. Oke Pak, siap. Oh ya betul tuh. Benar tuh Pak Panwascam tuh pakaiannya hitam-hitam tuh. Mana tuh Pak? Wah, ganteng-ganteng Pak orangnya. Tapi itu yang setatnya agak kemayu kayaknya. Pakai mata kacamata. Oh iya Pak, pakai kacamata. Oh iya ganteng. Sini Bu, sini. Nanti dijawil loh sama Panwascam kalau di situ. Oh, nggih Bu. Iya. Oh, kelihatannya agak genit itu yang itu. Yang mana? Belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nuwun. Silakan Pak, silakan masuk, monggo, silakan duduk. Ya, terima kasih. Pak, aku kok ditinggal? Alah, usul kok, serempet. Kok jadi dituntun ngono lho? Bahasa apa itu dituntun? Wis sampai kok kemayu men. Alah,
Pak Ewi lho. Gini, Pak. Nggih, Pak Panwascam. Saya diberikan tugas sama Bapak Ketua, Bapak Korbit SDM. Saya selaku Korbit Penindakan dan Penyelesaian Sengketa. Saya minta waktu untuk memberikan himbauan pada ASN di sekolah sini, Pak. Nggih, monggo Pak Panwas, saya persilahkan nanti untuk memberikan wejangan-wejangan, untuk memberikan arahan-arahan pada guru-guru di sini semua agar tidak keliru dalam langkah Pak. Ya Pak, terima kasih. Pak Kepala. Ya Pak. Perkenalkan, saya dari anggota Panwascam Korbit HPPH. Nggih. Perkenalkan saya, Pak. Ya, Bu. Saya staf Panwascam. Ya, Bu. Nah, itu Ibu itu bawa apa? Kok besar banget? Yang mana, Pak? Itu yang dikalungkan. Oh, ini foto, Pak. Foto. Tostel, foto itu gambar. Oh iya, Pak. Bawa tostel. Buat dokumentasi. Nanti kalau ditanya Pak Ketua, saya sudah datang sampai di sekolah. Dan ini juga saya video, Pak. Oh, di video. Ya, Pak. Apa, Mas? Ini saya mohon arahannya. Langkah saya harus gimana sebagai PNS untuk menghadapi pemilu ini? Karena dalam undang-undang saya juga sedikit membaca, ASN itu tidak boleh kampanye. Itu contohnya yang seperti apa, toh, Pak? Monggo Mas Korbit HPH penjelasan jelaske. Ya, makasih Pak Korbit. Penindakan akan saya akan memberikan arahan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Itu yang menjadi dasar hukumnya. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu yang tentang pemilihan umum. Yang tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negara sipil. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan umum. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, dasar hukum yang keenam yaitu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum nanti tidak akan saya jelaskan. Nanti bisa tanya sama KPU yang akan lebih mendalami dalam undang-undang ini. Oh, itu ya Pak. Itu undang-undangnya nanti download di internet juga bisa, Pak.
Oh bisa, itu nanti akan lebih lengkap. Kalau di sini saya sama sahabat-sahabat, sama Pak Kordip, penindakan, sama Mbak Staf, itu hanya akan memberikan yang ringkas-ringkas saja. Nanti tidak. Dan juga tidak akan terlalu panjang lebar saya menjelaskan ini. Yang penting bisa diterima dan jelas. Oh siap Pak, siap. Nanti biar saya sampaikan pada guru-guru di sekolah sini semua untuk mendalami tentang peraturan-peraturan larangan ASN dalam berkampanye. Ya Pak. Sehubungan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum tahun 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam pasal 1 angka 3 Perbawaslu nomor 6 tahun 2018, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu harus netral, jadi tidak boleh memihak salah satu partai, apalagi kampanye itu jelas larangan, berpihak saja tidak boleh. Pasal 2 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Nah, dalam pasal 5 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Ini yang saya sampaikan dari dasar hukum tentang netralitas ASN. Wah, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Panwas, seandainya para guru nanti ada yang datang dalam kampanye, itu diperbolehkan tidak? Begini Pak Kepala, kalau hanya hadir saja itu tidak apa-apa, yang penting tidak pakai seragam partai politik apapun orasi. Apa itu tidak kategori ikut kampanye Pak Panwas? Konteksnya beda. Contohnya, apabila ada kampanye terbuka di lapangan, delalah Bu Guru atau Pak Guru itu berhenti di situ nonton kampanye dan jajan bakso di situ, itu tidak bisa dikatakan kampanye. Oh gitu Pak ya, saya paham. Wah Bu Guru, saya dulu hampir ketakutan. Saya juga terjadi permasalahan seperti yang dikatakan Pak Panwas. Jadi kalau ada kampanye kita ngepasi di situ, kita jajan di situ, ini tidak menjadi suatu pelanggaran Bu Guru. Wah iya Pak, terima kasih. Nanti saya belikan bakso ya Pak Guru. Wah
Saya juga mie ayam. Bu. Ini dengarkan dulu, ini baru ada sosialisasi. Nanti kalau keliru sangat berbahaya. Nanti akan mengganggu kenaikan kepangkatan panjenengan. Oh, siapa Guru? Nggih, Pak Guru. Ya, jadi jelas ya. Begini Pak Wanwas, Saya ingin tanya juga lagi, bertanya lagi. Yang tidak boleh, saya minta gamblangnya. Memang sudah jelas harus netral. Seperti apa contohnya? Yang dianggap tidak netral itu Pak Panwas. PR Pak mateng kowe. Aku ngono nggon penindakan. Engko nek jenengan iso ngatasi aku sing ngatasi. Monggo. Aki ora meneng ae, ora bekak-blekuk kaya ngono. Kowe sangone apa karo Pak Ketua? Iso jawab ora? Aku tak mundur sih. Engko nek ora iso, kok aku sing ngomong. Gitu Pak. Udah dijawab. Oh sik to, agek mikir. Lah mau dawe Pak Ketua iki gur kon maca tok lho. Gur kon ngapalke undang-undang lho. Aku ora ngira nek arep pertanyaan kaya ngene. Wapok. Dadi Panwas ki dituntut sing pinter. Ora gur maca tok. Enek sirsiran nggon wae ora diwaca. Maca ndang wis arep mangkat. Ora mirang-mirangke wong. Sik tak nyiapke mental. Yo tak foto. Kowe penak kok dadi tukang foto. Lah apa piye? Dipindah aku kula Panwase sampean setape. Wong edan. Niki ngeten Pak Kepala. Sing jelas-jelas dilarang niki ngeten. Jenengan orasi. Bahkan ora gur nganggo mic, neng nganggo megapon. Ajak-ajak nyoblos salah sijining partai niku genah larangan. Oh, ngoten to, Pak. Ping pindho, sampeyan enten nggon partai, enten nggon pertemuan entah itu terbuka atau tertutup, ikut pakai seragam salah satu partai itu juga suatu larangan. Itu sudah nggak netral lagi karena apa, baju itu sudah menjadi simbol kepribadian hati nih panjenengan. Weh mantap Pak Panwas, saya jadi ngerti. Terima kasih pencerahannya Pak Panwas. Ada lagi Pak? Oh tentu ada. Contohnya Pak, panjenengan sebagai kepala sekolah, halah kok malah gawe undangan pertemuan yang ngomain jenengan. Niku juga tidak boleh. Oh iya Pak. Apalagi Pak, kira-kira Pak yang menjadi potensi untuk larangan PNS Pak? Yang jelas ya nyebar duit, malah digumbayari, jadi kader, itu kena nggak boleh. Wah ya nggak mungkin Pak, ASN itu gajinya kecil.
Nah, berarti kan sekarang sudah tahu Bapak Kepala tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh ASN. Ya Pak, siap Pak. Dan wanti-wanti saya matur sama Bapak Kepala Sekolah, barangkali nanti ada orang yang pasang gambar partai kurang dari 10 meter, yang artinya hanya minimal 10 meter dari sekolahan. Saya minta diperingatkan apabila tahu Pak Kepala. Lah nanti kalau panjenengan boten weruh le masang, bisa telepon atau datang langsung ke kantor Panwascam, nanti biar saya proses, karena itu termasuk larangan pemasangan gambar. Jadi gini Pak Kepala, pemasangan saja tidak boleh, jadi sekolah juga tidak boleh untuk ajang tempat kampanye. Oh ya Pak, terima kasih pencerahannya. Jadi sekarang saya sudah tahu rambu-rambu mana yang boleh dan tidak boleh secara gamblang. Jadi lah, untuk kejelasannya selalu ikuti medsosnya Panwascam. Apabila kurang marem, ikuti medsosnya Bawaskap kabupaten maupun medsos di Bawaslu RI, nanti akan lebih jelas. Oh ya Pak, saya siap. Saya juga sering buka Pak dalam YouTube. Ya Pak, saya juga sering main IG-nan Pak. Saya juga Pak, saya juga sering buka Facebook. Facebook ki apa? Facebook Pak. Apa meneh? Facebook. Oh ya. Ya, bagus. Guru milenial juga harus seperti itu. Jangan buta tentang internet. Karena setiap detik, setiap jam itu perubahan dinamika politik itu sangat luar biasa. Ya Pak, ini memang saya galakkan. Di sekolah sini juga sudah ada wifi Pak. Internet sudah tidak membutuhkan kuota. Oh ya, bagus, bagus. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan pada Panwas dan anggota serta staf. Izin mohon undur diri. Saya akan meneruskan sosialisasi ke sekolah-sekolah Bapak Kepala. Terima kasih Bapak Panwas atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi dan himbauan untuk para guru-guru di sini Pak. Terima kasih banget. Ya Pak. Enggak diminum-minum dulu Pak. Ya ini waktunya sudah mendesak. Nanti kan jam 2 biasanya sudah pada pulang nanti Bapak gurunya. Nah Pak, kalau yang masuk jam 4 juga masih ada. Oh ya. Ya terima kasih. Salam. Arep mulai ora? Aku
Awasi apabila ada tindakan-tindakan para guru yang melanggar aturan dari perundang-undangan maupun Perbawaslu. Iya ya Pak, kok saya jadi takut ya Pak. Jangan takut. Maka dalami dan pelajari isi undang-undang yang sudah disampaikan tadi. Nanti download ya. Banyak itu dalam internet tentang perundang-undangan. Nggak usah beli buku, nanti internetnya pakai sekolahan. Jika perlu di print, dibaca yang betul ya. Terima kasih Pak Kepala atas arannya. Nanti akan saya pelajari semua undang-undang itu tentang kaitannya larangan dan anjuran untuk PNS, biar kita nanti tidak kena masalah. Ya harus seperti itu. Saya mau izin dulu Pak Kepala. Mau kemana? Tadi anak-anak saya kasih tugas, barangkali sudah selesai. Nggih, monggo. Hebat-hebat ya Pak Panwasam tadi. Ayo Bu Guru, ampun cengengesan sama Panwasam. Enggak Pak, saya juga enggak berani. Wah, mudah-mudahan pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang jujur, adil, bebas dan langsung, bebas secara langsung dan rahasia. Wah, saya harus benar-benar mengawasi para guru-guru ini. Jangan sampai nanti ikut-ikutan dalam berpolitik. Sudah peraturannya jelas, undang-undangnya jelas, dasar hukumnya jelas, apalagi dari melihat apa yang menjadi pemaparan Panwascam tadi, saya kira benar. Jadi sekarang saya tahu harus bagaimana menyikapi seluk-beluknya politik di Indonesia sekarang. Indonesia harus lebih maju. Indonesia harus berwibawa, jaya untuk selamanya. Merdeka.